Laban, kisah. Nama dalam Alkitab. Nama Laban sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti putih. Nama ini mungkin menunjuk pada ciri fisik tertentu, seperti warna kulit, rambut, atau bahkan bisa bermakna simbolis, menunjukkan sesuatu yang murni atau bersih. Eliezer menempuh perjalanan jauh ke Haran dan bertemu Ribka, adik Laban, di sebuah sumur. Dalam peristiwa ini, Laban tampil sebagai saudara yang penuh perhatian terhadap adiknya. Namun, pada malam pernikahan, Laban melakukan tipu daya. Ia menukar Rahel dengan Li, anak perempuannya yang sulung. Ketika Yakub menyadari hal ini, ia protes kepada Laban. Ia pergi diam-diam, tanpa sepengetahuan Laban, karena takut Laban akan menghalangi kepergiannya. Laban adalah contoh nyata bahwa di balik nama yang berarti putih dan murni, kehidupan seseorang bisa penuh liku, penuh intrik, serta dipenuhi oleh ambisi dan ketakutan. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya berhati-hati dalam membuat janji, tentang konsekuensi dari kecerdikan yang berlebihan, dan tentang dampak dari pilihan hidup yang kita ambil. Dari keluarga Laban lahir bangsa-bangsa besar. Yakub menantunya menjadi leluhur bangsa Israel melalui kedua putri Laban, Li dan Rahel. Dari Li lahir suku Yehuda, suku terbesar di Israel, dan dari Rahel lahir Yusuf, yang nantinya berperan penting dalam sejarah Mesir dan Israel. Dengan demikian, peran Laban, meski sering terlihat sebagai antagonis dalam kisah Yakub, sebenarnya sangat krusial dalam rencana besar Allah bagi umatnya, dan refleksi bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang perjalanan iman, keluarga, dan kehidupan menurut perspektif Alkitab. Ia adalah saksi dari perjalanan panjang para leluhur Israel, dari pertemuan di Sumur Haran hingga perpisahan di Gilead. Dari kisahnya, kita diajak untuk merenungkan arti keluarga, pentingnya integritas, serta keyakinan bahwa di balik segala peristiwa hidup, ada tangan Tuhan yang menuntun dan membimbing setiap langkah manusia. Ketika mengetahui kepergian Yakub, Laban segera mengejarnya. Dalam pertemuan yang menegangkan, Laban menuduh Yakub telah mencuri dewa-dewa rumah tangganya. Setelah pencarian tanpa hasil, akhirnya Laban dan Yakub membuat perjanjian damai di Gilead. Mereka mendirikan tugu peringatan dan mengikat sumpah untuk tidak saling menyakiti. Meski Laban berusaha menipu dan memanipulasi, rencana Allah tetap berjalan. Ia adalah gambaran tentang bagaimana relasi keluarga bisa menjadi sangat rumit, tentang bagaimana godaan untuk mengutamakan keuntungan pribadi bisa membawa konflik, dan tentang bagaimana pengampunan dan rekonsiliasi pada akhirnya membawa kedamaian. Yakub tetap diberkati, dan janji Allah kepada Abraham tetap digenapi. Dengan demikian, berakhirlah hubungan kerja, sekaligus hubungan keluarga yang penuh dinamika antara Laban dan Yakub. Namun, Laban berdalih bahwa di negerinya tidak lazim menikahkan anak bungsu sebelum yang sulung. Laban kemudian menawarkan Rahel juga kepada Yakub, dengan syarat Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Dengan demikian, Yakub akhirnya memiliki 2 istri, Li dan Rahel, dan terus bekerja untuk Laban selama total 20 tahun. Ketika melihat perhiasan yang diberikan Eliezer kepada Ribka, Laban segera bergegas keluar untuk menyambut sang tamu asing. Ia tidak segan-segan mengubah perjanjian kerja Yakub berkali-kali, memanfaatkan keuletan dan kemampuan Yakub dalam beternak untuk memperkaya dirinya sendiri. Namun, dengan pertolongan Tuhan,
Yakub justru mengalami keberhasilan luar biasa dalam beternak. Kambing domba dan ternak Yakub semakin banyak, sementara milik Laban semakin berkurang. Hubungan antara Laban dan Yakub pun menjadi tegang. Kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan mulai mewarnai interaksi mereka. Namun, di balik kecerdikan dan kelihayan Laban, Alkitab juga menampilkan pergumulan manusiawi. Kecemasan akan masa depan putri-putrinya, keinginan menjaga harta keluarga, dan ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga. Ia mengundang Eliezer masuk ke rumah, memberikan jamuan, dan menawarkan keramahan khas Timur Tengah. Di sini, Laban tampil sebagai sosok yang hangat dan terbuka, namun juga terlihat berhati-hati dan cermat, terutama dalam urusan keluarga dan tamu. Namun, ketika kita menelusuri kisah hidup Laban seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian, kita menemukan bahwa kehidupannya jauh lebih kompleks dan penuh warna daripada sekadar arti namanya. Laban adalah anak Betuel dan cucu Nahor, saudara Abraham. Ini berarti, secara silsilah, Laban adalah kerabat dekat dari Abraham, Ishak, dan Yakub, tokoh-tokoh penting dalam sejarah umat Israel. Ia tinggal di Haran, daerah di Mesopotamia hulu, tempat keluarganya bermukim, setelah berpisah dari Abraham, yang pindah ke Kanaan. Setelah menipu Esau, saudaranya, dan memperoleh hak kesulungan, serta berkat ayahnya, Ishak Yakub melarikan diri ke Haran untuk menghindari kemarahan Esau. Di Haran, Yakub tinggal bersama Laban, pamannya dari pihak ibu. Disinilah karakter Laban benar-benar digambarkan dengan sangat jelas sebagai seorang ayah, paman, pengusaha, dan bahkan sebagai seorang negosiator ulung. Di tanah inilah kisah Laban berkembang, penuh dengan nuansa keluarga, perdagangan, kecerdikan, dan dinamika relasi antar manusia. Pertama kali nama Laban muncul dalam Alkitab adalah dalam kisah Eliezer, hamba Abraham, yang diutus mencari istri bagi Ishak, anak Abraham. Namun, peran Laban yang paling terkenal dalam Alkitab adalah dalam kisah Yakub. Yakub jatuh cinta pada Rahel, putri Laban. Ia sepakat bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Kisah ini memperlihatkan Laban sebagai seorang yang cerdik, dan kadang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadinya. Selama bekerja untuk Laban, Yakub mengalami berbagai tantangan. Ia harus menghadapi tipu daya dan perubahan upah yang dilakukan Laban. Akhirnya, Yakub memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, membawa istri, anak-anak, dan seluruh hartanya. Dari kisah hidup Laban, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan manusia. Namun, Laban juga mengajarkan tentang kekuatan keluarga, tentang kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, dan tentang pergulatan batin ketika harus merelakan orang yang dicintai. Kisah Laban dalam Alkitab juga mewarnai sejarah umat Israel secara tidak langsung. Selain itu, kisah Laban menjadi pengingat bahwa Allah tetap bekerja di balik segala pergumulan manusia. Di sepanjang sejarah, kisah Laban telah menjadi bahan renungan dan pembelajaran bagi banyak orang. Pada akhirnya, nama Laban tetap tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari kisah besar umat manusia. Demikianlah kisah Laban, nama yang sederhana, namun mengandung begitu banyak makna. Pelajaran. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, comment, subscribe atau follow, dan share video ini.